satu adalah aksara suara, ya. Yang keduanya adalah konsonan atau apa? Ngala gena, ya. Yang ketiganya adalah apa? Masih ingat yang kemarin masuk? Yang minggu yang lalu masuk? Atau materi yang sudah diajarkan minggu yang lalu? Angka. Yang keempatnya adalah apa? Apa yang keempatnya? Rangken, ya. Kalau bahasa Indonesia kan hurufnya satu-satu, ya. Kalau bahasa Sunda itu dia seperti apa? Suku kata, ya. Suku kata. Nah, jadi aksara Sunda yang kaku itu, ya, seperti Bapak sampaikan tadi, ya. Yang pertama aksara Sunda seperti ketahui awalnya dari huruf Palawa, ya, dari huruf Palawa. Ya. Jadi yang pertama adalah suara, ya. Aksara Sunda suara, aksara Sunda ngalagena, kemudian angka, dan yang keempatnya adalah rangken, ya. Atau mau rangken dulu baru angka boleh. Aksara suara itu adalah aksara vokal. Apa aja yang di bahasa Sunda itu? A, E, I, O, U, E, dan E, ya. Iya, ya. Ini A, ya. Ditulisnya itu begini. Ya, seperti huruf angka 3. Kemudian E, ya, ini hampir sama dengan dengan huruf A, tetapi, ya, ada huruf ada tanda ini, ya. Nah, dipencit, ya, kalau bahasa Sunda, ya, ada di ini, ya, di lehernya itu. Kemudian I, ya, ini seperti huruf R. Nah, gitu, ya. Nah, seperti huruf L. Kemudian A, E, I, terus O, ya. O, jangan salah dengan angka 0, ya. Kalau O itu begini, ya, hurufnya. Seperti belakangnya ada huruf N. Nah, ini adalah huruf O. Kemudian huruf U, ya. Ini seperti Z dan S, ya, seperti Z dan S. Kemudian huruf E, ya. Huruf E, huruf E. Ini E-nya ada centang atasnya biar kelihatan. Jadi A, E, I, O, U, dan E, ya. Kalau E ini seperti huruf S. Seperti huruf S. Ya. Kemudian yang terakhir adalah E. Ya. Sama seperti
Nah, ini adalah aksara suara, ya. A, E, I, O, U, E, dan U. Ya. Nah, sedangkan aksara ngalagena itu jumlahnya atau seperti konsonan, ya. Ada K, Ga, Nga, Ca, Ja, Nya, Ta, Da, Na, Pa, Ba, Ma, ya, Ya, La, La, Wa, dan apa, Sa, dan Ma. Jadi jumlahnya ada 27 kalau yang ngalagena. Nah, seperti yang kalian ada di buku catatan. Nah, ini sudah ditulis belum di buku kemarin? Yang huruf-huruf ini di buku catatan kalian, coba lihat. Siapa yang sudah menuliskan huruf suara di buku catatannya? Belum ada. Di materi pelajaran kemarin belum yang kelas kelas Bapak kelas E, ya, A B C D E itu yang sudah. Kelas F memang belum. Di online di PJJ nggak ada catatan ini, nggak ada disuruh nyatat. Belum. Kelas F nggak disuruh. Mana kelas F, acungkan tangan. 7F nggak disuruh, nggak suruh mencatat ini. Ya udah, kita lanjutkan kalau begitu. Nah, ini sekarang ngalagena, ya. Sekarang huruf ngalagena. Nah, sekarang K. K, ya. K itu seperti angka 7, ya, ada 2. Nah, ini huruf K. Ya. Kalau belum silakan tulis. Kalau yang sudah tidak perlu, ya. Kemudian Ga, ya. Ga. Hurufnya Z seperti huruf Z, ya. Kemudian di belakangnya itu membentuk huruf seperti G, ya. Nah, seperti ini, jadi seperti huruf G, ya. Ini Ga. Kemudian Nga. Nga ini Z sama, tapi ininya ditarik ke atas. Nga, Ca. Ini seperti angka 21, ya. Nah, ini Ca. Kemudian Ja. Ini seperti huruf C. Ya, kemudian ada huruf A seperti huruf A. Ya, ini garisnya 1, ya. Nah, kalau ini 1, ya. Nah, ini adalah Ja, lalu Nya. Ini Nya, ya. Kemudian kenapa saya lupa? Kelewatan. Oh iya, 2 orang kelewatan belum? Oh, sama sini belum? Nya, ya, terus Ta. Nanti ini geser aja ke bawah. Hilangkan sama angkanya, ya. Nya, ya, sampainya. Kemudian Ta. Ta ini seperti Z dan H, ya, Z dan H. Atau ini nggak usah dijawab pakai koma, ya. Ya, kelihatan ntar dikira ini huruf, ini bukan bagian dari huruf. Nah, takutnya dikira bagian daripada huruf. Ta, kemudian Da. Ini seperti huruf Z persis. Dan ini, ya. Terus Pa. Ini seperti huruf U. Ya, ada ekornya ke depan. Kemudian Ba.
Ba ini seperti hurufnya, ya. Cuman kalau nya ini ada ke depannya, ya, ada ke depan ini. Kalau ini yang ba ini nggak ada ke depannya, jadi hanya ke belakang ini, ya. Nah, begini. Ya, seperti huruf W, ya. Jadi ini sama, hanya kalau nya ada ke depan, ya, ada ke depannya. Kalau ini tidak ada ke depan kesininya kalau ba. Kemudian ma, ta, ja, na. Oh, nanya kelewatan ya. Udah, ini nanya harusnya di sini ya. Oke. Ini udah ada yang nulis pa dan ba? Oh, udah, baik. Nanti di sini ya. Ini harusnya na di sini ya, udah. Ini harusnya na dulu, tapi tidak apa-apa. Ini harusnya di sini na, ya. Boleh kalian disisipkan deh pakai tanda panah begini, ya. Ini harusnya di sini na. Maksudnya nanti berurut dibacanya. Kada, ngaca, janya. Tada, ngapa, ba, na, ba, ma, gitu. Nah ini na, ya, untuk di sini, ya, di antara ga dan ba, ya. Na, mana na? Da, oh ini salah ini salah penulisnya, maaf, ya. Ini harusnya na, ini harusnya na, yang ini na. Nah, yang Z ini na, berarti yang belum da. Ini na, ya, yang huruf da. Nah, di sini yang belum berarti yang huruf da. Ya, berarti ini da tadi sebenarnya bukan da tapi na. Yang da-nya huruf seperti C, ya, dan A. Nah, seperti ini. Ini da. Nah, itu setelah ta. Ba, ma. Ma ini adalah seperti ma ini seperti G dibalik, atau ini ada huruf Z-nya, ya, kemudian ke sini. Nah, itu ma, ya. Kemudian selanjutnya ya, 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 ya itu seperti Z dan N. Z, ya, kemudian ada huruf seperti N. Amin. Ya. Kemudian ra. Nah, ini seperti angka 7. Atasnya dikasih strip, lalu ininya dipotong, ya. Kemudian la, itu seperti huruf N, ya. Nah, seperti huruf N. Kemudian wa, ini seperti huruf G persis, ya. Seperti huruf G. Ini wa. Lalu sa, seperti angka 77, ya, seperti angka tetapi dipencit, ya, ininya di apa, di strip gitu. Nah, ya. Ini sa. Lalu yang terakhir adalah ra. Silakan dicatat untuk aksara halagena, ya, halagena terdiri dari kada, ngaca, janya, tada, na, pa, ba, ma, ya, ra, la, wa, saha. Ya, ini adalah aksara halagena. Ya. Ini adalah aksara halagena.
Coba bareng-bareng kita baca untuk dua model aksara Sunda. Aksara suara dulu ya, dari aksara vokal. A, E, yang keras. I, O, U, E, ya, ada beda ya. Oke. Sekarang aksara ngara genap ya atau konsonan. Di sini ada 27. Ya, kita baca. K, G, Ng, C, J, Ny, T, D, N, P, B, M, Y, R, L, W, S, H. Ya, itu adalah contoh aksara ngara genap. Sudah selesai? Sudah selesai menulisnya? Yang aksara ngara genap cuma salah belum? Belum. Ya, dilanjutkan dulu sampai selesai ya. Nanti kita lanjutkan dengan rarangken. Oke, kalau begitu kita lanjutkan dengan rarangken ya. Nah, aksara rarangken itu apa? Aksara yang menyertai aksara-aksara tadi nih, suara dari kata beta. Ya. Jadi untuk menyisipkan suara-suara yang misalkan begini ya. Contohnya, misalkan kita mau menulis kalau bahasa Indonesia ya, atau jangan bahasa Indonesia, contohnya bahasa Sunda. Mau menulis cari mau bahasa Indonesia ya. Coba bahasa Sunda apa yang dua ini? Nah ya, coba topi ya, topi. To itu dari cari apa huruf awalnya? Apa? Ta. Nah, ya contohnya ya. Nah, ini kalau topi ya, topi berarti huruf yang dipakai adalah ta ya, ta dan bukan, nanti O-nya dipakai dengan menggunakan rarangken, diganti ya. Ta dan pa ya, dan pa ya. Kemudian bagaimana bisa berganti ta menjadi to? Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Nah, baik. Sebelum nyampe sini ya, kita lanjutkan dulu. Nah, ini rarangken itu ada nanti yang di atas ya, ada yang sejajar ya, ada yang di bawah ya. Nah, yang pertama adalah rarangkennya adalah namanya panghulu. Yang pertama
angkanya nanti belakangan ya. Kalau angka gampang kok. Kalau angka nggak perlu ada rangkaian, ada tambahan apa-apa. Nah ini pertama adalah panghulu. Nah panghulu ini untuk merubah ya, atau panghulu ini tulisannya seperti sini. Nah seperti gini. Nah ini tandanya panghulu itu yang di luhur ya. Tadi belum, di sini ya dirarangkan di luhur. Di luhur itu di atas. Ya, yang pertama adalah di luhur. Rarangkan di luhur itu di atasnya, di sini nanti memberinya tanda-tandanya ya. Nah ini panghulu ini modelnya begini. Ini akan memberikan atau merubah dari A ke I. Misalkan tak, ya, ini adalah ini akan menjadi apa? I, ya. Contoh. Nah, contohnya misalkan K. Contoh ini adalah K. Ini apa namanya? K. Nah, kalau ini dikasih tanda begini, ya, di atas ya, maka ini menjadi apa? Ya. Nah ini contohnya. Jadi huruf yang tadinya K dikasih tanda panghulu, ya, di atas ini menjadi berubah jadi Ki, ya, paham? Ya, jadi merubah vokal A menjadi Ki, ya, menggunakan panghulu ini, seperti ini bentuknya, ya, ada di atas huruf. Mengubah vokal A menjadi I, ya. Menjadi I, ya. Ini panghulu. Selanjutnya adalah ya pamepet. Lucu namanya ya, pamepet. Nah, pamepet ini ya merubah vokal A menjadi Ke, ya. Tandanya begini. Nah, seperti ini tadi yang Bapak contohkan tadi ya. Ini namanya pamepet ya. Itu akan merubah menjadi ya, merubah pakai hurufnya apa? Huruf besar atau huruf kecil sama aja ya. Kalau ini kan kita kasih tanda centang atasnya ini F. Nah, jadi ini merubah ya, merubah vokal A menjadi apa? Menjadi E, ya, menjadi ya, menjadi ya, bukan kalau dicentang atasnya. Ini namanya pamepet. Contohnya misalkan ga, ya, ga, misalkan ini ga. Kalau di atasnya diberikan tanda pamepet,
maka ini akan berubah menjadi G, ya. Dari ga menjadi G. Ga menjadi G. Ya. Dari ga menjadi G. Itu pamungkas. Kemudian ya, panelem. Ya. Panelem. Panelem. Tadi itu tadi ya, dari sini tuh. Ya. Nah, panelem ini sama seperti ini. Ya, seperti huruf V. Ya, seperti huruf V, tetapi diberikan di sininya dikasih lagi. Ya, karena seperti ini. Ini adalah panelem. Ini merubah menjadi E, ya. Contohnya misalkan dari ca, ya. Contohnya ca, ini merubah A menjadi E, ya. Contohnya di sini ca, ca, contoh ca, ya, huruf J, ya, seperti huruf 21. Kalau diberi ini tanda panelem di atas, ya, maka ini menjadi apa? Menjadi apa? Se. Nah, seperti itu. Oke, paham? Nah, seperti itu semuanya, ya. Rangkaian baik ini, kalau ini kan yang di atas, ya. Baik itu yang di sejajar maupun yang di bawah, nanti penjelasannya sama seperti ini. Seperti ini, ya. Oke, silakan. Ini yang di luhur, ya. Yang di atas. Kemudian panglayar, ya. Nah, kalau panglayar itu fungsinya beda dengan yang tadi ini. Panglayar ini fungsinya menambahkan, bukan mengganti, ya. Ini menambahkan huruf R, ya, huruf R, ya, huruf R. Ini hurufnya adalah seperti ini. Ah, ini tapi di sini kasih begini, ya. Contohnya di sini, ya. Contoh ini huruf K ditambahkan dengan panglayar ini, ya. Nah, dikasih tanda panglayar, maka ini menjadi kar, ya. Jadi bukan kar lagi, tetapi kar. Lalu yang selanjutnya, ya, adalah